Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan membahas fenomena-fenomena yang terjadi dari bahan diskusi ilustrasi 1. Namun sebelumnya, perkenalkan nama saya Regita Febrianti dengan NPM akhir 012. Di sini saya akan membahas fenomena dari soal nomor 1 mengenai pertanian Indonesia adalah pertanian tropika. Karena sebagian besar daerahnya berada di daerah tropik yang langsung dipengaruhi oleh garis khatulistiwa yang memotong Indonesia hampir menjadi dua. Di samping pengaruh khatulistiwa, ada dua faktor alam lainnya yang ikut memberi corak pertanian Indonesia. Pertama, bentuknya sebagai kepulauan. Dan yang kedua yaitu topografinya atau keadaan muka bumi yang bergunung-gunung. Oleh karena itu, pertanian tropika artinya usaha pertanian di daerah tropika atau daerah tropis, di mana terdapat sinar matahari sepanjang tahun, sehingga daerah ini sangat cocok untuk perkembangan pertanian dibandingkan daerah-daerah lain di dunia. Hal tersebut dikarenakan daerah tropis memiliki dua musim, yaitu penghujan dan kemarau, sehingga dengan keadaan iklim yang seperti itu dapat diatur kapan musim tanam yang baik untuk tanaman pertanian dengan harapan dapat menghasilkan produk pertanian yang memuaskan. Tetapi dengan iklim Indonesia yang memiliki dua musim, yaitu musim penghujan dan kemarau, menyebabkan terjadinya fenomena pertanian di daerah tropis kalah saing dengan pertanian di daerah subtropis. Karena perubahan musim yang tidak teratur di daerah tropis, yaitu jumlah curah hujan yang rendah pada musim penghujan, menyebabkan tidak mencukupinya tampungan air untuk pertanian sepanjang tahun. Selain itu, kualitas air yang buruk di kolam penampungan juga mempengaruhi kualitas pertanian di daerah tropis. Dengan begitu, produk pertanian di daerah tropis tidak stabil. Salah satu penyebabnya yaitu pada musim panas, tampungan air hujan yang tersedia tidak dimanfaatkan oleh para petani dengan maksimal. Hal ini menyebabkan kekeringan yang berkepanjangan ketika musim panas. Dengan keterbatasan air untuk melakukan pengairan pertanian, sehingga menyebabkan produksi pertanian yang tidak memuaskan. Bahkan jumlah produksinya pun mengalami penurunan. Dari fenomena yang terjadi, solusi untuk dapat mengatasinya yaitu dengan membuat penampungan air yang baik untuk daerah tropis agar produksi dari pertanian tropik di Indonesia dapat maksimal dan berkualitas, serta tidak kalah saing dengan daerah-daerah subtropis dan daerah lainnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Taufik Pangga dengan NPM 011. Di sini saya akan membahas fenomena soal nomor 2, di mana Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang didukung oleh kondisi geografis berupa dataran rendah dan tinggi, sinar matahari yang melimpah, curah hujan yang hampir merata sepanjang tahun di berbagai wilayah, dan keanekaragaman jenis tanah yang memungkinkan pengembangan budidaya aneka jenis tanaman asli daerah tropis, serta komoditas introduksi dari daerah subtropis yang telah beradaptasi dengan kondisi iklim tropis. Swasembada beras amat penting mengingat komoditas ini menjadi makanan pokok dan cenderung tunggal di berbagai daerah di Indonesia, termasuk daerah yang sebelumnya mempunyai pola pangan pokok bukan beras. Namun upaya untuk berswasembada beras dihadapkan kepada berbagai kendala, diantaranya perubahan iklim. Dampak perubahan iklim ekstrim berupa kekeringan menempati urutan pertama penyebab gagal panen. Kondisi ini berimplikasi terhadap penurunan produksi dan kesejahteraan petani. Selain berpengaruh langsung terhadap tingkat produksi tanaman pangan, perubahan iklim juga memiliki pengaruh tidak langsung yang dapat menurunkan produktivitas tanaman pangan dengan meningkatnya serangan hama dan penyakit. Langkah yang dapat ditempuh untuk mengurangi dampak perubahan iklim adalah mengidentifikasi wilayah kekeringan, banjir, endemik hama, penyakit, serta memperbaiki sarana-prasarana yang menunjang peningkatan produksi, serta mengembangkan teknologi spesifik di lokasi yang mampu meningkatkan produktivitas tanaman pangan. Baik, saya Desi Rahmawati dengan NPM 016 akan menjelaskan mengenai perbedaan antara pertanian Jawa dengan luar Jawa. Indonesia merupakan negara yang sangat luas daerahnya, demikian pula pada pertaniannya. Hal tersebut dapat dibagi menjadi beberapa perbedaan. Yang pertama, kepadatan penduduk. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, kepadatan penduduk di Pulau Jawa melebihi rata-rata kepadatan penduduk nasional. Hal ini disebabkan karena lebih dari separuh penduduk terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara
sementara distribusi penduduk ke luar Jawa berjalan lamban setidaknya dalam 20 tahun terakhir ini. Yang kedua, penggunaan tenaga kerja. Hal ini disebabkan karena perbedaan perbandingan antara jumlah petani dengan tanah yang tersedia untuk kehidupannya. Jawa mempunyai sistem pertanian yang labor intensif atau padat karya, yakni merupakan kegiatan pembangunan yang lebih banyak menggunakan tenaga manusia jika dibandingkan dengan tenaga mesin. Sedangkan di luar Jawa kurang labor intensif. Yang ketiga, jenis komoditas. Pertanian di Jawa dan luar Jawa mempunyai spesifikasi yang berbeda. Pertanian di daerah Jawa pada umumnya mempunyai lahan yang subur, lebih intensif, skalanya lebih kecil, didominasi oleh tanaman pangan dan tanaman semusim seperti padi, jagung, dan ketela. Sedangkan daerah luar Jawa memiliki lahan yang kurang subur, kurang intensif, skalanya lebih besar, lebih dominan tanaman perkebunan dan tanaman keras, serta tanaman-tanaman perdagangan seperti karet, kelapa, kopi, dan lain-lain. Yang keempat, produktivitas. Terjadinya kesenjangan produktivitas antara Jawa dan luar Jawa disebabkan oleh perbedaan karakteristik budidaya antara kedua wilayah, karakteristik petani, dan faktor-faktor lain yang tidak terjelaskan terkait kondisi spesifik setiap wilayah seperti iklim dan kesuburan tanah. Yang kelima atau terakhir, mengenai akses ke pasar. Akses pasar di Jawa sangatlah mudah untuk dilakukan distribusi menyeluruh dengan transportasi yang mudah, digitalisasi yang berkembang, sehingga memakan biaya murah dibandingkan dengan akses pasar luar Jawa yang sulit atau kurang lancar dikarenakan sulitnya transportasi dan akses internet. Hal tersebut menyebabkan para petani di luar Jawa terpaksa menjual hasil pertanian tersebut pada tengkulak yang mengakibatkan harga produk tersebut rendah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perbedaan pertanian Jawa dan luar Jawa itu, yang pertama, kepadatan penduduk di Jawa sangat padat, sedangkan luar Jawa kurang padat. Yang kedua, penggunaan tenaga kerja. Di Jawa, labor intensif, sedangkan luar Jawa kurang labor intensif. Yang ketiga, jenis komoditas. Di Jawa mayoritas tanaman pangan, sedangkan luar Jawa tanaman perkebunan. Yang keempat, produktivitas. Di Jawa lebih tinggi, sedangkan luar Jawa lebih rendah. Yang kelima, akses ke pasar. Di Jawa mudah dan lancar, sedangkan luar Jawa sulit atau kurang lancar. Selanjutnya saya akan membahas komoditas pertanian menjadi andalan Indonesia untuk ekspor. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian Kementan telah terus meningkatkan akselerasi ekspor ke negara-negara besar di dunia. Dari sekian banyak produksi yang diproduksi dan menjadi andalan komoditas ekspor Indonesia, 4 diantaranya bertengger di posisi teratas produk pertanian yang sangat diminati pasar internasional. Keempat produk pertanian itu diantaranya karet, sawit, kakao, dan kopi. Sejak diekspor tahun 2017, dominasi produk asli Indonesia ini meningkat signifikan, jauh lebih besar dari lalu lintas ekspor tahun sebelumnya. Merujuk situs resmi Kementerian Perdagangan Kemendak, urutan pertama ekspor terbesar adalah karet dan produk karetnya. Provinsi penghasil karet terbesar adalah Sumatera Selatan dengan produksi 804,8 ribu ton atau 28,7% dari total produksi karet nasional. Kedua, pasar ekspor kelapa sawit menembus pasar India sebagai negara pengimpor tertinggi dengan angka 2.500,6 ton untuk periode Januari dan Juni 2017. Sedangkan tahun 2018 angkanya mencapai 1.490,4 ton berdasarkan data yang dilansir dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertanian Kementan. Pada posisi ketiga, produk kakao dengan pasar ekspor paling banyak menembus 147,9 ton untuk negara tujuan Amerika Serikat. Keempat, hasil produksi petani kopi Indonesia menembus pasar Amerika dengan nilai ekspor mencapai 138,8 ton untuk tahun 2017 dan 123,6 ton untuk tahun 2018. Secara keseluruhan pertumbuhan ekspor pertanian year on year dan month to month naik. Di sisi lain, pasar ekspor juga bukan hanya didominasi Amerika, India, dan Tiongkok saja, namun juga ada Korea Selatan, Jerman, Brasil, Kanada, hingga Italia, Amerika, Spanyol, dan Malaysia. Tegasnya. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.